Shalom dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi dalam ruang podcast perspektif kita di musim yang kedua, episod yang ketiga. Pada hari ini kita cukup diberkati. Hari yang cukup indah yang kita telah lalui, dan pada ketika ini kita kembali untuk berbicara dan berdiskusi tentang satu lagi topik yang pastinya menjadi minat umum dan ada perasaan ingin tahu untuk mencari jawapan-jawaban yang berkaitan dan relevan untuk memastikan ada pemahaman yang lebih mendalam tentang topik kita pada hari ini. Dan bagi Anda yang sudah pun bersama-sama dengan kami, terima kasih kerana mendukung pelayanan media Hope Channel Asia Tenggara. Anda boleh berhubung dengan kami dan engage, menyampaikan pandangan Anda, apapun persoalan berkaitan dengan topik kita melalui sembang live kita, live chat kita, dan juga di WhatsApp, melalui WhatsApp kita, nombornya tambah 6691888773. Saya ulang nombor WhatsAppnya, nomor Thailand tambah 6691888773. Anda juga boleh menyaksikan siaran ini di YouTube channel kami, saluran YouTube Hope Channel Asia Tenggara, Facebook page Hope Channel Asia Tenggara, ataupun hopetv.malay ya. Sekiranya Anda belum lagi follow page kami, sila tekan follow dan tekan tanda suka. Okey, bersama dengan saya di studio pada kali ini masih lagi Dr. Pendeta Gerard Bernard Sepati, yang merupakan pensyarah di Fakulti Pengajian Agama Universiti Antarabangsa Asia Pasifik yang berpusat di Thailand. Sekali lagi, apa kabar Pendeta Gerard? Luar biasa, kabar baik. Puji Shalom. Tuhan ya, Puji Pendeta Tuhan. masih lagi sehat dan memiliki semangat yang cukup tinggi untuk bersama dengan kita dalam podcast dan memastikan kita menyampaikan apa yang harus disampaikan untuk membolehkan teman-teman, rakan yang bersiaran dengan kita, mereka dapat membuat keputusan yang terbaik untuk hidup mereka. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang kejahatan. Bukan topik yang popular ataupun yang mungkin sering dibahaskan, tetapi harus dihadapi. Dan ini adalah satu hakikat dan realiti kehidupan kita pada masa kini ya. Kejahatan, dari mana asalnya, apakah penyebab kejahatan itu, dan bagaimana kita boleh berhadapan dengan suasana yang begitu dipenuhi dan dikelilingi oleh kejahatan, terutama sekali di zaman akhir ini. Sudah bersiap Dr. Gerard? Mari teruskan. Mari kita mulakan dulu dengan doa. Tuhan Bapa kami di surga, pada hari ini Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kerana Tuhan telah menjaga, memelihara kami sepanjang hari, sepanjang minggu, dan pada hari ini kami bersyukur kerana diberikan kesempatan untuk sekali lagi bertemu dalam ruang podcast perspektif bersama dengan teman, sahabat kami dimanapun mereka berada, untuk berbincang tentang kejahatan dan asal mula kejahatan itu. Kami doakan Tuhan mengurapi kami, sementara kami akan berkongsikan perspektif daripada firman Tuhan. Biarlah firman ini berbicara dan menusuk ke dalam ruang hati dan minda kami, meyakinkan kami akan rencana Tuhan yang begitu indah dan juga pengharapan yang kami miliki di dalam Yesus Kristus, untuk membolehkan kami menghadapi segala bentuk cabaran, kesukaran, ujian, bahkan penderitaan pada zaman akhir ini dengan ketahanan dan juga semangat yang kental, percaya bahawa rencana Tuhan yang terbaik adalah untuk memenangkan kami, dan melalui kemenangan itu Tuhan, kami memiliki pengharapan akan dunia yang baru dan juga pengakhiran kepada kejahatan ini, dan Tuhan akan memberikan kehidupan yang lebih sejahtera.
Tolong berkati teman-teman rakan kami yang bersama-sama pada kali ini. Berkati mereka, persiapkan hati dan minda mereka. Dan biarlah perspektif pada hari ini dapat memperkayakan ilmu dan pengetahuan dan pendalaman terhadap firman Tuhan, dan seterusnya meyakinkan kami untuk menerima firman Tuhan sebagai kebenaran. Kami serahkan program ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, Dr. Gerard, saya sebutkan dalam doa tadi, kita sedang hidup dalam satu tahap sejarah dunia ini di mana segala yang berlaku di sekeliling kita kebanyakannya adalah kejahatan, penderitaan, penyakit, dan pelbagai bentuk bencana alam yang memperlihatkan kepada kita bahwa dunia ini semakin memburuk. Ya, tidak ada yang, ada yang baik, tetapi lebih banyak yang tidak baik yang terjadi. Apa pandangan Dr. Gerard? Tidak boleh dinafikan lagi ya, Pastor Brian, sebab itu yang kita lihat juga setiap hari. Kalau kita lihat saja apa yang berlaku baru-baru ini, kita melihat bahwa ada sesuatu yang sangat-sangat tidak diingini telah berlaku di tempat di mana kita tinggal pada hari ini. Satu kejadian yang sangat-sangat di luar jangkaan, di mana kita tidak ada kawalan mengenai itu barangkali, sebab apa yang berlaku adalah kendaraan yang telah meletup dan mengakibatkan kematian. Tetapi selain daripada itu, kita juga melihat banyak jenayah-jenayah yang lain, kejahatan yang lain. Jadi kita melihat ataupun tinggal di dalam dunia yang kadang-kadang ini very uncertain. Tidak pasti apa yang akan berlaku. Kita semua sedar sama ada secara nyata di hadapan ataupun mungkin di balik pikiran kita bahwa hidup ini tidak lama, tetapi akan berakhir bila-bila masa sahaja. Dan ini juga yang akan menjadi ketakutan bagi banyak orang. Kenapa dan bagaimana ini berlaku, kita pikir boleh dibahaskan nanti. Bahkan setiap kali kita melihat ya dalam dunia yang canggih, informasi di luar batasan, segala yang berlaku, bahkan kemalangan yang meragut puluhan pelajar yang kecil yang baru ini terjadi, kemalangan bus itu yang meletup, kita rasa begitu menyayat hati ya, kita rasa begitu sedih. Walaupun dia tidak terjadi kepada diri kita sendiri, tetapi kita boleh bayangkan perasaan yang dialami oleh para ibu bapa mangsa yang terbabit dalam kemalangan tersebut. Ya, yang kalau itu kita lihat di kawasan kita saja. Tapi kalau kita lihat lagi ke tempat yang lain di dunia ini, kita melihat ada peperangan yang berlaku, ada bencana alam yang berlaku, dan banyak bencana alam ini telah meragut banyak nyawa juga. Peperangan juga telah meragut banyak nyawa, dan kita hanya boleh mungkin sekarang ini spectators ya, sebab dia di luar, ya dia tidak berlaku kepada kita. Dan saya percaya ramai mungkin teman-teman kita di luar yang menyaksikan ini, mereka sudah mengalami perkara-perkara ataupun bencana-bencana ini. Dan mereka memiliki satu pandangan yang mungkin berbeza ya, karena mereka mengalaminya sendiri. Kita hanya mampu bersimpati, tetapi itu meyakinkan bahwa tidak ada yang pasti ya, yang terkait dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya, dan itu juga memberikan kita bukti bahwa kejahatan ini berleluasa. Walaupun ada kebaikan, tetapi kejahatan ini juga berleluasa. Dan kadang-kadang kejahatan itu menjadi lebih nyata daripada kebaikan itu sendiri. Walaupun kebaikan ada, tetapi kejahatan itu akan sentiasa dilihat. Ya. Dr. Gerard ada menyebutkan tadi di luar kawalan, ya. Dan itu yang sebenarnya merisaukan, ya, karena kemalangan contohnya itu di luar kawalan, walaupun kita sudah memastikan
mungkin persiapan daripada pihak kita ya untuk yakin bahwa kita sudah mempersiapkan, memastikan keselamatan, faktor-faktor keselamatan dan sebagainya. Tetapi apabila kemalangan itu terjadi, namanya pun sudah kemalangan. Yeah. Jadi itu yang sangat merisaukan kita. Bila masa dan ketika kalau ianya terjadi dan kemungkinan mengorbankan jiwa. Yeah. Dan saya teringat satu perenggan ataupun satu bab fasal dalam 1 Timotius. Ya, kalau kita boleh buka firman Tuhan dalam 2 Timotius sebenarnya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 hingga 5. Ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 hingga 5. Dan ini sudah pun sebenarnya dinubuatkan ataupun diramalkan, dinyatakan kepada jemaat Tuhan 2000 tahun yang lepas. Dan begitu digenapi, begitu nyata pada zaman kita. Dan Rasul Paulus berbicara tentang zaman akhir. Saya bacakan ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berfikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Ya, ini yang dikatakan hipokrasi. Mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan firman Tuhan mengatakan jauhilah mereka itu. So ada golongan manusia pada zaman akhir ini di mana kejahatan telah pun menawan hati dan pikiran mereka, sehingga segala yang mereka fikir dan tumpukan adalah untuk kepentingan diri sendiri, untuk memperkayakan diri, untuk mengambil kesempatan ke atas apa sahaja, semata-mata untuk menguntungkan diri sendiri, bahkan untuk membenarkan diri mereka terbabit dalam pelbagai bentuk kejahatan yang mereka tahu sudah bertentangan dengan prinsip Alkitab. So apa pandangan Dr. Gerard? Kita lihat bagaimana sifat manusia di sini, the nature of human beings, ataupun sifat manusia ini seakan akan sudah biasa bagi orang-orang yang tinggal hidup pada waktu itu barangkali. Bagaimanapun apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di sini di dalam 2 Timotius ini, dia menyenaraikan semua perkara-perkara sifat-sifat manusia yang sudah corrupted ini, yang berlaku pada waktu itu. Tetapi kalau kita lihat dalam konteksnya juga, dan juga dalam tulisan dia yang lain, tidak seharusnya begitu. Sebab apabila sifat manusia yang dibiarkan ditakluk seperti yang sudah disebut tadi, ya, ditakluk oleh kejahatan seperti ini, maka inilah yang berlaku. Tetapi tidak semestinya seperti itu kata Paulus, sebab seseorang itu boleh berubah, seseorang itu boleh kembali kepada Tuhan. Kalau dalam Alkitab ini kepada Tuhan, dan mereka akan menerima semula ataupun mengambil semula sifat-sifat kebaikan itu yang bertentangan dengan apapun yang telah dinyatakan di dalam 2 Timotius tadi. Dan bahasa Inggris perkataan yang saya percaya yang relevan adalah rampant, ya, maksudnya berleluasa,
dan sangat nyata, sangat pantas terjadi, especially pada zaman akhir ini. Ada juga perspektif yang mengatakan bahwa semuanya ini berlaku atas basis cause and effect. Ya, maksudnya ada yang kita lakukan dan apa yang kita biasanya apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, dan kita juga merujuk kepada karma, ya. Jadi apa yang terjadi kepada kita itu adalah akibat, ya, sebab dan akibat apa yang kita lakukan itulah yang akan terjadi. Kalau kita lakukan kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan, maka kita akan menuai kejahatan ataupun malapetaka. Dan ada agama yang percaya tentang prinsip karma ini. Iya, ya, dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita juga pada hari ini, walaupun tidak ada agama, tetapi seakan-akan dalam sistem keadilan kemanusiaan kita, perkara seperti you reap what you sow, ataupun kamu tuai apa yang kamu sudah tabur, ataupun cause and effect, sebab dan akibat dan sebagainya, itu adalah seakan-akan satu sistem yang wujud di dalam manusia, dan manusia melihat itu dengan nyata, sistem keadilan yang wujud di dalam kehidupan manusia. Itu sebab kalau kita lihat kepada istilah karma contohnya, walaupun barangkali tidak dilihat kesan akibat daripada perbuatan jahat ataupun perbuatan baiknya dalam kehidupan ini, akan juga dia akan, orang yang melakukan kejahatan itu ataupun kebaikan itu akan menerima upahnya pada kehidupan yang akan datang, itu dalam kepercayaan tertentu agama. So ada sistem yang coba untuk dipromote oleh manusia, yang mengatakan oke, akan ada keadilan datang kepada apapun yang kamu lakukan. Yang menyedihkan adalah kalau efek dia itu terjadi kepada orang lain. Bukan kita yang menanam ataupun menabur, tetapi oleh karena perbuatan jahat orang lain, maka kita menerima padah ataupun akibatnya. Dan itu yang juga di luar kawalan. Di luar kawalan dan seakan-akan tidak adil, ya. Jadi ini yang menyebabkan ramai yang sebenarnya mempunyai perasaan ingin tahu, curiga, bagaimana ataupun dari manakah sebenarnya kejahatan ini, puncanya, apakah sebab, dari mana asalnya, supaya kita boleh membuat sedikit strategi untuk berhadapan dan mungkin mencegah daripada berlaku ataupun terus berlaku. Of course, setiap agama mereka mempromosikan kehidupan yang baik, ya. Kita mengajarkan kebaikan, dan agama menegah umatnya daripada terus-menerus dikawal ataupun ditakluk oleh kejahatan ataupun kuasa kegelapan. Dan menarik sekali kerana ada pandangan ataupun perspektif bagi orang-orang yang percaya Alkitab, yang mungkin mengambil di luar konteks, menyalahkan Tuhan bahkan, ya, bahwa segala kejahatan dan dosa ini Tuhan yang pemula, Dia yang initiate, Dia yang merancang, dan Dia yang membenarkan. Contohnya ayat dalam Yesaya 45 ayat 7. Di sana yang seakan-akan mengatakan ataupun Tuhan sendiri mengakui bahwa Dia adalah penyebab dosa. Saya bacakan ayat yang ke-7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat kesemuanya ini. Ya, jadi kalau kita lihat, Tuhan bukan sahaja initiate, merancang untuk kebaikan, tetapi
juga kejahatan, nasib mujur, tetapi juga nasib malang. Of course ini adalah kenyataan yang diambil mungkin di luar konteks secara cetek. Jadi bagaimana nasihat kita untuk mereka yang masih lagi menganggap bahwa Tuhan adalah pencipta kepada dosa ataupun kejahatan. Mari kita lihat teks ini dengan lebih mendasar, supaya kita boleh melihat kepada konteksnya dan apa di sebalik ini yang dikatakan oleh Yesaya 45 ayat 7 di sini, dan juga kita melihat kepada perspektif Kristen kita pada hari ini. Pertama sekali, teks ini dinyatakan oleh Tuhan melalui Yesaya dalam konteks di mana Tuhan akan melepaskan bangsa Israel daripada perhambaan ataupun tawanan di Babylon, ataupun membawa mereka kembali daripada Babylon kembali ke Yerusalem. Dan dia menyebut raja yang akan melepaskan mereka, yaitu Koresh. Dan Koresh ini bukanlah orang umat Tuhan ataupun bukanlah raja Persia. Ya, dia adalah seorang raja asing, raja Persia. Dan orang bertanya, kenapa Tuhan memilih seorang bangsa yang bukan bangsa Israel untuk menyelamatkan? Tuhan katakan dia boleh buat apa sahaja sebab dia adalah pencipta. Nah, dia katakan dia mencipta nasib malang bagi bangsa Israel sebab mereka telah ditawan dan berada di Babylon. Nah, kenapa mereka ditawan? Tuhan membiarkan mereka ditawan ke Babylon sebab mereka sudah berulang kali dipanggil, nabi-nabi dikirimkan kepada mereka untuk kembali kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mendengar sepenuhnya. Dan akhirnya Tuhan katakan, oke, cukup sampai di sini, kamu harus didisiplinkan, dan Tuhan membiarkan mereka ditawan ke Babylon. Dan itu adalah Tuhan yang membiarkan nasib malang itu berlaku. Terus Tuhan katakan, aku menciptakan nasib malang. Tetapi dia juga mengatakan aku menciptakan nasib mujur. Sebab kalau dia mempunyai kuasa untuk mengatur sejarah dan membiarkan bangsa Israel itu pergi ke Babylon, dia juga boleh mengatur, mencipta sejarah untuk mereka kembali ke tempat asal mereka melalui apapun cara. Dan di sini dia menggunakan Koresh. Dan itu adalah konteks dasar ayat tersebut. Kita tidak boleh suka-suka saja mengatakan, oke, apapun nasib mujur itu Tuhan ciptakan dan sebagainya. Tetapi prinsipnya adalah ini, Tuhan is in control. Tuhan mempunyai kawalan penuh dengan apa yang berlaku di dunia ini. Dan secara Kristennya saya berpandangan seperti ini, perspektif seperti ini. Walaupun kita menuduh Tuhan yang menyebabkan kejahatan, Tuhan cukup besar. Tuhan lebih besar daripada tuduhan tersebut. Walaupun bukan Tuhan yang mengakibatkan kejahatan, tetapi karena manusia tidak mahu Tuhan yang menyebabkan kejahatan, maka kejahatan itu datang. Sama seperti bangsa Israel itu tidak mahu Tuhan dan kejahatan datang. Dan juga manusia ini daripada zaman dahulu lagi, pada Adam dan Hawa dahulu, dan juga manusia-manusia yang selepas itu, mereka tidak mahu Tuhan dan kejahatan datang. Itu sebabnya, tetapi Tuhan tidak boleh dipersalahkan sepenuhnya sebab Tuhan telah menciptakan, dia katakan semuanya baik. Dan pada akhirnya Alkitab mengatakan semuanya sangat baik. Nah, pada asalnya semuanya kebaikan, tetapi bila manusia tidak mahu kebaikan, tidak mahu Tuhan, maka kewujudan kejahatan itu datang. Tuhan, saya sebut tadi, coba perspektif kita ya, Kristen. Tuhan itu lebih besar daripada tuduhan tersebut. Oleh apapun tuduhan itu, Tuhan sama seperti apa yang dia lakukan kepada bangsa Israel, dia boleh memutar balik, dia boleh reverse apa yang akibat daripada kejahatan tersebut. Itu semua kejahatan dari segi akibatnya, kematian itu adalah akibat terakhirnya ataupun kesengsaraan bagi mereka yang masih hidup. Tetapi juga Tuhan boleh reverse kehidupan orang yang jahat, walaupun sejahat manapun dia masuk penjara beratus kali, Tuhan masih boleh mengubah hatinya. Dan of course apabila disebutkan tentang tawanan
ataupun penjajahan kuasa asing itu juga bagi umat Tuhan pada masa itu sesuatu yang mungkin di luar kawalan mereka, dan pemberontakan mereka, morality mereka sendiri dan spirituality mereka, tahap iman mereka yang sentiasa ragu-ragu dan juga sering menyalahkan Tuhan. So apapun yang Tuhan lakukan, mereka tetap menyalahkan Tuhan. Mereka tetap menyalahkan Tuhan. Mereka mau meninggalkan Tuhan. Kalau kita lihat kepada sejarah mereka sendiri, banyak tindakan mereka itu sebenarnya sama seperti orang-orang yang di tanah yang mereka tawan itu. Contohnya seperti Raja Manase. Dia mempersembahkan anaknya sebagai korban. Tuhan katakan jangan lakukan sedemikian, mereka lakukan juga. Jadi mereka tidak mau Tuhan, dan itu yang berlaku. Karena itu adalah upacara korban yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang ada di sekeliling mereka. Dan sangat menyedihkan ya, bagaimana melalui kepimpinan yang teratas, raja dan bahkan pimpinan agama dan orang kebanyakan, mereka juga membenarkan diri mereka untuk berkompromi dengan praktis kekafiran itu, dan menyebabkan mereka hilang iman kepada Tuhan. Dan itu saya rasa sangat adil. Bagaimana tindakan seperti itu harus ada akibat. Ada akibatnya. Harus ada akibatnya. Of course, perspektif kita ya tentang kejahatan ini, dosa ini, kita bersetuju. Saya harap para pendengar kita, para teman-teman rekan kita juga bersetuju bahwa dosa dan kejahatan bukan bermula ataupun bukan diciptakan oleh Tuhan. Kita membacakan dalam penciptaan bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan baik, dan pada akhirnya kesimpulannya sangat baik. Ya. Tetapi sekali lagi kita harus menjawab persoalan kita. Harus menjawab. Dari mana asalnya kejahatan dan dosa ini? Dari mana, Dr. Gerard? Dari mana? Oke, kalau kita lihat asal usulnya itu, mungkin sebagai manusia kita melihat sampai kepada kejatuhan manusia yang pertama, Adam dan istrinya, perempuan itu, belum lagi disebut Hawa waktu itu, perempuan dia katakan. Tetapi sebagai Tuhan yang melihat kepada pandangan yang lebih luas, kita boleh melihat kepada Alkitab. Saya pikir kita tidak mungkin akan mengambil masa untuk melihat kepada Yehezekiel 28 yang berkaitan dengan seorang raja di sana, Tirus ya, dan lagi Yesaya 14 yang berkaitan dengan Babylon gitu. Tapi semuanya di sana dilihat sebagai menggambarkan bagaimana seorang ataupun satu makhluk ciptaan Tuhan, seorang malaikat disebut di sana, satu makhluk ciptaan yang luar biasa yang telah diangkat, yang mempunyai keistimewaan sangat tinggi di dalam semua makhluk ciptaannya. Dia katakan engkau sangat cantik, sangat indah, sangat baik dan sebagainya, sampai pada waktu kamu jatuh ataupun sampai ada kejahatan yang masuk ke dalam hatimu. Dikatakan di dalam Yehezekiel 28. Jadi di sana kita lihat kenapa makhluk tersebut sampai kepada tahap tersebut, sebab sebelumnya dia baik, dan sekarang ini dia seakan-akan mempunyai kemampuan, kuasa untuk membiarkan kejahatan itu masuk. Dan dia membuat keputusan untuk melayan kejahatan tersebut, sehinggalah buah yang tidak boleh di reverse ataupun tidak boleh kembali lagi kepada asalnya itu ternyata. Dan apa yang berlaku itu, mereka
kita lihat di dalam buku Wahyu, di sana ada pertentangan, ada perbalahan yang besar, sehinggalah malaikat ini yang pada waktu itu pada waktu ditulis dalam buku Wahyu, dia dipanggil Satan ataupun naga, ular tua itu, dan dia membawa malaikat-malaikatnya yang lain dilontar, dan bumi menjadi tempat target mereka kelihatannya. Sebab apa yang kita lihat seterusnya di dalam buku Kejadian ini, apabila sudah di dalam konteks masa dan tempat, kita panggil space and time. Waktu itu barangkali it's di luar space and time, tetapi kita memahami sebagai manusia ini space and time di Taman Eden, space-nya, time-nya kita tidak tahu exactly, tetapi selepas penciptaan, beberapa lama selepas penciptaan, selepas Adam memberikan nama kepada binatang-binatang, dan selepas perempuan itu telah dicipta daripada Adam dan sebagainya, mereka sudah membentuk hubungan yang intim antara suami istri, sehinggalah pada saat itu datanglah ular. Menarik sekali sebab dia berkaitan dengan ular tua yang dibuang daripada surga. Dan ular itu telah menipu perempuan tersebut. Perempuan tersebut tertipu dan dia mengambil buah larangan, keputusan untuk memakan, dan dia memberikan buah tersebut kepada suaminya. Suaminya Adam mengambil buah tersebut dan dia memakan. Kelihatannya Adam secara jelas dalam pilihannya, dia memakan itu. Dan disitulah dia katakan dosa masuk sejurus selepas mereka makan itu. Kesan daripada dosa tersebut kelihatan. Mereka malu. Jadi dalam ini saya harap para teman-teman rakan kita boleh terbuka sedikit ya, minda dan pikiran ini, karena kalau kita mendengar penerangan tadi itu, dosa dan kejahatan itu bermula di surga. Ya itu kita bersetuju juga. Ya kelihatannya bermula di surga, tetapi masih lagi kita yakin bahwa Tuhan tidak memulakan, Dia tidak menciptakan. Ya, jadi kalau kita lihat, saya rasa mungkin kita perlu juga membaca beberapa ayat dalam Yesaya pasal yang ke-28 ini. Ya, karena ini adalah kiasan kepada malaikat yang Tuhan sendiri ciptakan dan percayakan dengan satu tanggung jawab yang cukup besar. Tanggung jawab yang memiliki kuasa dan juga privileges. Ya, ada kelebihan-kelebihannya di antara malaikat-malaikat yang lain. Yesaya 28 ayat yang ke-14. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah, engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. 15, engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. So, masih lagi dosa itu adalah sesuatu yang asing. It's a very foreign element di surga. Tetapi kesempurnaan itu seakan-akan telah menyebabkan adanya kesombongan, adanya sifat yang sudah meninggi diri, sifat yang sudah menganggap bahwa kalau saya sudah memiliki kuasa dan kesempurnaan ini, apa yang menghalang saya daripada menjadi seperti pencipta saya, menjadi seperti Allah sendiri. Dan of course, satu risiko yang Tuhan ambil setiap kali Dia mencipta adalah untuk memberikan kebebasan. Dan sikap ataupun kesombongan, kesempurnaan yang akhirnya menyebabkan kesombongan itu telah menyebabkan malaikat yang disebutkan begitu sempurna, diberikan segala kepercayaan untuk berkuasa ke atas malaikat-malaikat yang lain,
sehinggalah ada kecurangan padanya, dan itu yang menyebabkan dia sudah menginginkan sesuatu yang lebih daripada apa yang dia miliki, dan itulah pemula dosa itu. So kita berbicara tentang satu konflik yang sebenarnya lebih besar daripada sekadar apa yang kita alami. Ya, apa pandangan Dr. saya Gerard? setuju itu, Pastor. Sebab dia lebih besar daripada apa yang kita lihat ini. Hanyalah dipanggil mikrokosmik mengenai kejahatan dan pertentangan ini. Sebab secara makronya, secara gambaran besarnya, kita melihat daripada Yesaya yang kita baca sekarang ini, Yezekiel 28. Yezekiel 28. Di sini kita melihat bagaimana ia berlaku di surga, dan seakan-akan satu misteri. Ayat 15, sejak sampai terdapat kecurangan pada Musa, bagi saya itu satu misteri. Tetapi misteri itu tidak dapat dilihat perjalanannya di dalam hati ataupun pikiran individu. Tapi kita dapat melihat bagaimana impaknya ataupun bagaimana manifestasinya di dalam individu tersebut. Demikian juga di dalam makhluk ini. Sebab kita boleh lihat manifestasinya di dalam Yesaya 14. Sebab saya tidak katakan, aku mahu menjadi seperti yang maha tinggi. Yes. Dan itu adalah satu kesombongan. Tidak tahu apa yang berlaku dalam kesombongan tersebut, tetapi manifestasinya jelas di sana. Dan itu yang kelihatannya dalam diri manusia juga. Manifestasi itu jelas, tetapi bagaimana dia sampai ke tahap itu, satu misteri. Itu barangkali disebut misteri kejahatannya. Dan itu yang menyebabkan dalam konteks dunia immediate yang berada di keliling kita ini, kita melihat, kita mengalami, kita menyaksikan segala akibat daripada kejahatan yang sudah pun sebenarnya terjadi bukan saja secara global tetapi secara kosmik, karena ini adalah sudah menjadi pertentangan di antara Tuhan sendiri dan juga yang pendeta sebutkan tadi dalam buku Wahyu sudah ada namanya naga, ular tua ataupun setan, yang sebenarnya adalah makhluk yang cukup sempurna diciptakan Tuhan, yang sudah memilih, menentukan bahwa oleh kerana kesempurnaannya itu maka tidak ada halangan baginya untuk menentang Tuhan, untuk mengambil ataupun merampas segala attributes yang ada pada Tuhan, dan itu dimanifestasikan dalam, saya bacakan juga karena Dr. Gerard ini antara ayat yang saya rasa penting, yang teman-teman kita harus tahu juga ya, dalam Yesaya pasal yang ke-14, dan kita akan bermula daripada ayat yang ke-13 ataupun mungkin 12 ya. Yesaya 14 bermula daripada ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Ya, ini gelaran yang begitu tinggi ya, the morning star. Putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, ini dia yang Dr. Gerard sebutkan tadi, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Dan ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi kalau kita lihat beberapa ayat ini, dia betul-betul dengan tegas merujuk kepada keinginan dan kehendak dirinya sendiri. Aku hendak, I want it. Ya, aku hendak. Ini adalah apa yang dimanifestasikan. Dia dengan jelas menyatakan bahwa dia mahu duduk di atas bukit pertemuan, bukit kudus itu. Dia mahu menjadi seperti Allah penciptanya. Iya, dan
luar biasa manifestasi ini, sebab seterusnya kita boleh melihat juga dia dia membawa ini, dia mau membawa ini kepada pikiran sesama malaikat itu sebab kita melihat dia katakan bintang 1/3 bintang itu adalah merujuk kepada malaikat Tuhan yang lain. Banyak juga ini. Dan daripada makro itu kita lihat secara kosmiknya, makro. Lalu dibawa kepada mikronya dalam dunia ini. Dan luar biasa dendamnya ini di sini. Apa yang saya kagum lah Dr. Gerard, bagaimana dia keupayaannya itu untuk berkempen dan mempengaruhi juga minda sesama malaikat-malaikat yang mempunyai sesama intelek yang tinggi. Intelek yang tinggi dan boleh membuat keputusan yang betul. Kecenderungan, of course, yang Alkitab katakan 1/3 lah syukur, 2/3 itu masih lagi dengan Allah. Tetapi yang tewas, yang menentang, yang memberontak itu 1/3 bukan jumlah yang sedikit. Dan itu yang dia bawa ke dunia ini dan sekarang ini sedang berusaha untuk mempengaruhi minda kita dan menyebabkan pelbagai bentuk kesukaran, penderitaan dan kejahatan yang kita bicarakan tadi di awalnya. Jadi kalau kita lihat keinginan dan kehendak hatinya, itulah yang kita lihat disenaraikan oleh Paulus dalam 2 Timotius tadi. Mencintai diri, menjadi hamba uang, inginkan kelebihan, tidak lagi boleh mengasihi orang lain, hanya diri sendiri, apa yang menguntungkan saya lakukan. Tidak lagi mahu menolong orang yang susah dan memerlukan. Semua ini adalah seakan-akan apa yang dihasratkan oleh putra fajar ini, bintang timur ini. Ada yang menyebutkan mungkin bahasa Grekanya Lucifer. Sebenarnya Lucifer itu adalah bahasa Latin. Oh, Latin. Oke. Dia berasal daripada Alkitab Vulgate dan diambil oleh terjemahan King James Version di sana. Tetapi nama dia sebenarnya dalam bahasa asalnya itu adalah Hillel ben Shakhar. Oh, Hillel ben Shakhar. Actually, Hillel is a good sangat term, baik. Kalau dalam bahasa Ibrani, bintang. Jadi boleh kita ambil nama Hillel ini untuk anak-anak. Boleh. Oke, jadi kita akan teruskan tentang kejahatan ini, kejatuhan ini dalam episode seterusnya. Bagaimana tadi sudah ada bayang-bayang disebutkan oleh Dr. Gerard, jangkitan masalah kosmik, konflik ini sudah secara makro dan mikronya sampai kepada dunia. Dan kita harus juga membicarakan bagaimana kesan ataupun akibat daripada pilihan manusia sendiri. Ini kita kita berbicara tentang malaikat yang telah jatuh, yang telah memutuskan. Tetapi di pihak kita we are not different. Betul. Karena kejadian menyebutkan bahwa di dunia ini kita yang juga memulakan. So kita akan teruskan itu pada episode yang akan datang. Jadi terima kasih Dr. Gerard di atas segala penyampaian yang cukup jelas dan saya percaya apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan akan menerangi kegelapan ataupun kemuskilan dan kecurigaan selama ini mungkin yang sering menyalahkan Tuhan. Of course, ia tetap akan menjadi satu misteri, terutama sekali kenapa Tuhan membenarkan dan tidak mengambil tindakan yang tegas pada waktu itu, tetapi kita simpan untuk episode seterusnya. Dan yang harus kita yakini adalah Tuhan adalah baik. Itu adalah pribadinya. He is love. Tidak mungkin seorang Tuhan yang baik itu menciptakan kejahatan. Dr. Gerard boleh tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami tahu Engkau baik. Tuhan
yang pemurah, pengasih, penyayang, penuh dengan keajaiban, penuh dengan kebesaran, namun juga begitu dekat dengan kami. Pada saat ini kami sudah berdiskusi tentang asal mulanya kejahatan dan melihat kepada dasar daripada semua kejahatan dan evil yang kami lihat di dunia pada saat ini. Kami melihat bahawa Tuhan telah menciptakan kebaikan, namun kerana tindakan manusia yang tidak mahu kehadiran Tuhan sehingga menolak kebaikan, maka ini semua datang. Tuhan, kami mahu meminta pengampunan daripada Tuhan atas segala kejahatan ini. Dan pada saat ini juga kami mahu memanggil dan mengundang Tuhan di dalam hati kami supaya Tuhan boleh mengubah kami daripada kejahatan kepada kebaikan dan bertumbuh seterusnya menjadi seperti Yesus. Terima kasih sebab Engkau juga memberkati para pendengar kami semua yang sangat ingin mendalami firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati dan memimpin mereka agar mereka akan membiarkan firman Tuhan itu mengubah hidup mereka. Terima kasih sebab Tuhan memberikan perspektif ini, dan biarlah perspektif kami akan sentiasa didasari oleh firman Tuhan. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih bagi Anda semua yang telah pun bersama dengan kami dalam episod kali ini, dan semoga Anda akan terus berhubungan dengan kami melalui laman Facebook kami di Hope Channel Asia Tenggara ataupun hopetv.asia, dan juga saluran YouTube kami Hope Channel Asia Tenggara. Melihat daripada perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Tuhan memberkati. Thank you.